Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi SST Biomed. Saya adalah dosen tetap di Akademi Kebidanan Pasaman Barat yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni asuhan neonatus, bayi dan balita dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 teori dan 2 praktikum. Di mana pemaparan mata kuliah yang saya ampu ini menggunakan metode DIA. Sebelum saya menjelaskan tentang metode yang saya gunakan di dalam perkuliahan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah yang saya ampu ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan pada neonatus, bayi dan balita yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Topik-topik yang dibahas selama 14 kali pertemuan meliputi lingkup asuhan, penata laksanaan pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, peran dan tanggung jawab orang tua, sistem rujukan, serta pendokumentasian hasil asuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CPMK atau capaian mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan anamnesa tentang bayi baru lahir, bayi dan balita. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, bayi dan balita. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan diagnosa dan masalah potensial serta kebutuhan akan tindakan segera pada bayi baru lahir, bayi dan balita. Yang keempat, mahasiswa mampu merencanakan asuhan pada BBL, bayi dan balita bersama keluarga. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan rencana asuhan pada bayi baru lahir, bayi dan balita sesuai dengan kewenangannya. Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan pendidikan kesehatan kepada orang tua tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir, perawatan sehari-hari dan tumbuh kembang pada bayi dan balita. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memberikan kebutuhan imunisasi dasar pada bayi baru lahir, bayi dan balita sehat sesuai kewenangan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memberikan dukungan orang tua selama proses kehilangan. Yang kesembilan, mahasiswa melaksanakan kunjungan rumah pada bayi sesuai kebutuhan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu melaksanakan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir, bayi dan balita. Yang kesebelas, mahasiswa mampu melaksanakan rujukan pada kasus kegawat daruratan dan komplikasi bayi baru lahir, bayi dan balita. Yang ke-12, mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita. Yang ke-13, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek psikologi pada masa neonatus, bayi dan balita. Yang ke-14, mahasiswa mampu memperhatikan aspek sosial budaya dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita. Yang ke-15, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan anak balita dengan memperhatikan etika dan hukum perundang-undangan. Yang ke-16, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan gizi dalam asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita. Yang ke-17, mahasiswa mampu melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke-18, mahasiswa mampu melakukan pemberian imunisasi dasar. Yang ke-19, mahasiswa mampu memberikan informasi tentang KIPI. Yang ke-20, mahasiswa mampu memberikan rujukan pada kasus BBL, neonatus, bayi dan balita. Dan yang ke-21, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu dari metode DIA. Yang pertama adalah delivery, di mana penyampaian materi perkuliahan saya menggunakan PowerPoint yang bersumber dari referensi textbook dan jurnal. Setelah selesai memberikan materi perkuliahan, saya memberikan PowerPoint dalam bentuk hard copy atau share melalui WhatsApp group. Metode yang kedua adalah interaction.
saya melakukan interaksi kepada mahasiswa dengan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif sehingga membuat mahasiswa merespon pertanyaan terkait materi yang saya berikan dan mahasiswa bertanya di akhir materi perkuliahan. Metode yang ketiga adalah asesmen, di mana sistem penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa, yakni saya memberikan bobot penilaian sebagai berikut. Sikap dan kehadiran saya beri bobot 10%, tugas individu atau diskusi saya berikan bobot 20%, ujian tengah semester saya berikan bobot 20%, ujian akhir semester saya berikan bobot 20%, dan yang terakhir praktikum saya berikan bobot 30%. Demikianlah penjelasan terkait perkenalan diri saya dan penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Dan berikut ini adalah cuplikan tentang pelaksanaan pembelajaran tentang mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah asuhan neonatus, bayi dan balita. Di pertemuan yang keempat, kita akan membahas mengenai konsep tumbuh kembang dan pola asuh orang tua kepada anak. Sebelum Ibu memulai materi kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Nama yang Ibu sebutkan mohon menunjuk tangan. Dina, Dini, Dinda, Emi, Felinda, Nia, Novita, Nurhayani, Rozu, Ruri, Sakta, Siharyati, Siti, Verlina, Helen. Oke, baik. Bisa kita mulai? Perkuliahan kita hari ini dengan membahas konsep tumbuh kembang dan pola asuh orang tua kepada anak. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai ini, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, ada yang bisa menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan? Silakan, Felinda. Baiklah, definisi dari pertumbuhan dan perkembangan yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan besar jumlah dan ukuran yang bisa diukur dengan berat seperti berat badan dan tinggi badan. Yang kedua yaitu perkembangan, yaitu bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang tidak dapat diukur oleh alat. Itu, Bu. Oke, terima kasih banyak. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, baik, kita bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan di dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan grow. Artinya adalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat badan dan tinggi badan atau panjang badan. Sedangkan untuk definisi perkembangan di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan development. Ya, ini artinya bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai proses dari pematangan. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini Ibu minta penjelasan tentang faktor internal. Siapa yang bisa menjelaskan faktor internal dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Oke, silakan berdiri. Baiklah, faktor internal ada 6 faktor, yaitu yang pertama ada ras atau etnik atau bangsa, yaitu anak dari bangsa Eropa akan berbeda dari anak yang dilahirkan dari orang Indonesia. Yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada umur, yang keempat ada jenis kelamin, yang kelima ada genetik, dan yang keenam ada kelainan kromosom, Bu. Oke, bagus, silakan duduk. Selanjutnya Ibu minta penjelasan mengenai faktor eksternal dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, silakan.
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara eksternal ada 3, Bu. Yang pertama ada faktor prenatal, yaitu gizi pada ibu hamil. Yang kedua ada toksin atau zat kimia, yaitu obat-obatan yang dikonsumsi ibu pada saat hamil. Yang ketiga ada endokrin, yaitu hormon yang berpengaruh dalam pertumbuhan janin. Yang B ada faktor pascanatal, yaitu lingkungan. Ada umur, jenis kelamin, ras atau suku bangsa. Yang ketiga ada faktor psikososial yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu ada stimulasi atau rangsangan, ada motivasi dan interaksi antara anak dan orang tua, Bu. Oke, bagus. Silakan duduk. Oke, kita bahas ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari faktor internal tadi ada 6 ya, yang termasuk dari faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah ras atau etnik atau bangsa. Nah, untuk anak yang dilahirkan dari ras atau bangsa Eropa itu pasti akan berbeda dengan anak yang dilahirkan oleh orang Indonesia atau orang Asia. Dari mana bisa kita melihat perbedaannya? Dari segi warna kulit, rambut, warna bola mata. Itu membedakan kita dengan orang Eropa. Yang kedua itu ada keluarga. Keluarga yang memiliki perawatan pendek itu juga mempengaruhi kepada anaknya. Kemudian umur. Nah, umur, kecepatan pertumbuhan yang pesat itu terjadi pada prenatal, tahun pertama kehidupan dan masa remaja. Jadi inilah merupakan yang mempengaruhi di saat pertumbuhan dan perkembangan si anak. Kemudian yang keempat, jenis kelamin. Nah, fungsi reproduksi pada anak perempuan itu berkembang lebih cepat ketimbang anak laki-laki. Tetapi setelah melewati masa pubertas, perkembangan anak laki-laki lebih cepat daripada anak perempuan. Ya. Kemudian genetik, yaitu keturunan. Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang. Pesan genetik yang diturunkan DNA atau disebut dengan DNA akan menampilkan bentuk fisik dan potensi bayi. Jadi semuanya diwarisi dari orang tuanya, keturunan. Kemudian kelainan kromosom. Nah, kelainan kromosom di sini ada 2 yang Ibu jelaskan di sini, yaitu seperti sindrom Down dan sindrom Turner. Nah, sindrom Down itu dia memiliki ciri wajah yang khas sehingga dia menghambat perkembangan si anak. Kemudian sindrom Turner. Sindrom Turner ini adalah perawakan pendek. Nah, perawakan pendek ini juga mempengaruhi perkembangan anak sehingga dia tidak bisa melakukan suatu pekerjaan. Ya. Kemudian dari faktor eksternal tadi sudah dijelaskan oleh temannya juga. Di sini ada faktor prenatal, lingkungan fisik dan faktor psikososial. Nah, faktor eksternal ini ada faktor prenatal di mana gizi pada saat ibu hamil. Ini kita juga harus memperhatikan gizi di saat ibu hamil. Jadi Ananda kalau nanti di lapangan tolong diberikan edukasi kepada ibu hamil, selalu memperhatikan asupan nutrisi selama hamil. Karena ini sangat mempengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian mekanis, kelainan bawaan pada bayi dapat disebabkan oleh trauma dan cairan ketuban yang kurang. Kemudian yang C, toksin atau zat kimia. Nah, ini juga harus diperhatikan selama hamil. Asupan yang dikonsumsi ibu hamil itu harus diperhatikan. Hindari ibu hamil untuk meminum alkohol, merokok, karena ini bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Kemudian yang D adalah endokrin. Nah, hormon yang berperan di dalam pertumbuhan janin ada somatotropin, hormon plasenta, tiroid, dan insulin. Yang E-nya adalah radiasi. Pengaruh radiasi pada bayi sebelum berumur 18 minggu itu bisa mengakibatkan kematian, kerusakan otak, mikrosefali atau cacat bawaan lahir. Kemudian infeksi. Nah, infeksi adalah cacat bawaan yang bisa disebabkan oleh infeksi dari intrauterin. Kemudian stres. Nah, stres ini juga harus diwaspadai.
kita sebagai seorang bidan kepada ibu hamil. Jangan sampai ibu hamil ini stres karena mungkin terdapat permasalahan internal dia. Jadi kita bagaimana kita sebagai seorang bidan memberikan edukasi agar ibu hamil ini tidak stres karena akibatnya terhadap pertumbuhan si janinnya. Kemudian anoksia embrio. Nah, ini menurunnya oksigenasi janin melalui gangguan pada plasenta atau tali pusat dapat menyebabkan berat badan lahir rendah. Nah, lingkungan biologis antara lain adalah ras atau suku bangsa, pertumbuhan somatik yang dipengaruhi oleh ras atau suku bangsa, kemudian jenis kelamin. Nah, dikatakan anak laki-laki sering sakit dibandingkan anak perempuan. Kalau ada opini di masyarakat mengatakan hal demikian, jawaban kita belum tentu kepastian atau kebenaran dari teori ini. Umur yang paling rawan adalah masa balita. Balita ini adalah masa yang paling rentan, mudah sakit dan mudah terjadi kurang gizi. Di samping itu pada masa balita ini merupakan dasar pembentukan kepribadian anak. Sehingga diperlukan perhatian khusus dari orang tua dan lingkungan. Kemudian gizi. Gizi makanan yang memegang peranan penting di mana kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa. Jadi asupan nutrisi pada balita itu harus kita perhatikan. Nah, karena dilema yang terjadi pada orang tua adalah anak susah makan, ya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat suatu cara supaya anak ini bisa atau mau untuk makan karena itu sangat penting terhadap pertumbuhan si anak. Kemudian perawatan kesehatan. Nah, perawatan kesehatan yang teratur juga wajib dilaksanakan oleh para orang tua. Ya, nanti kalian dinas di BPM, dinas di Puskesmas, mohon diimbau kepada para orang tua untuk selalu menimbang setiap bulan anaknya ke posyandu untuk melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai tidak dengan umurnya. Kemudian F adalah kepekaan terhadap penyakit. Hal yang bisa kita cegah adalah dengan dilakukan imunisasi. Ini juga menjadi dilema di masyarakat. Orang tua tidak mau membawa anaknya ke posyandu untuk diimunisasi karena berbagai faktor dan hal yang membuat orang tua itu tidak mau membawa anaknya untuk imunisasi. Jadi peran kita sebagai seorang bidan adalah memberikan penyuluhan dan edukasi. Betapa pentingnya imunisasi ini adalah untuk mencegah penyakit pada anak. Kemudian G adalah penyakit kronik. Adanya perbedaan yang mendasar dalam proses metabolisme pada berbagai umur, maka kebutuhan akan berbagai nutrien harus didasarkan atas perhitungan yang tepat atau setidak-tidaknya memadai. Kemudian fungsi metabolisme. Adanya perbedaan yang mendasar dalam proses metabolisme pada berbagai umur, maka kebutuhan akan berbagai nutrien harus didasari oleh perhitungan yang tepat dan setidak-tidaknya memadai. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan. Apa? Hormon tiroid, hormon seks, insulin, dan hormon yang dihasilkan oleh... Oke, next. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik ada 4 ya. Yang A, cuaca musim dan keadaan geografis suatu daerah. Yang B, sanitasi lingkungan. Yang C, keadaan rumah. Yang D, radiasi. Nah, faktor psikososial. Nah, stimulasi. Stimulasi ini sangat penting dilakukan oleh orang tua dan lingkungan. Kebanyakan kita lihat di masyarakat anaknya lambat untuk berbicara. Itu karena apa? Kurangnya rangsangan. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk bekerja dan lingkungannya tidak mendukung terhadap perkembangan si anak. Kemudian ada faktor keluarga dan adat istiadat. Ya, mengenai tabu ya. Tabu, larangan untuk memakan. Ada sebagian masyarakat melarang makan telur pada balita. Katanya bisa menyebabkan bisulan. Padahal telur mengandung protein terhadap pertumbuhan si anak. Jadi kalau ada beberapa larangan seperti ini, tugas kita adalah menjelaskan
kepada orang tua. Mana yang benar dilakukan dan mana yang salah. Nah, kemudian kita masuk ke pola asuh orang tua. Nah, ini sangat penting ya, supaya terjadinya stimulasi, supaya terjadinya interaksi antara orang tua dengan si anak. Nah, pola asuh merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual anak sejak dari dalam kandungan sampai dia dewasa. Kita harus memberikan pola asuh yang baik ya sebagai orang tua. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai sudut pandang dari pola asuh orang tua ini, sudut pandangnya ada psikologi dan ada kesehatan. Siapa di antara Ananda yang bisa menjelaskan ini? Oke, silakan. Baik Bu, sudut pandang dari pola asuh orang tua terbagi atas dua. Yang pertama adalah secara psikologi dan terbagi atas 4 macam Bu. Yang pertama adalah pola demokratis, yaitu orang tua sangat memprioritaskan kepentingan anaknya dan sang anak merupakan sebuah objek dari pola asuh dan bukan merupakan objek. Lalu yang kedua adalah otoriter, yaitu orang tua memiliki standar ketentuan yang mutlak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Misalnya, anak dituntut untuk mendapatkan ranking 1 atau adanya perbedaan perilaku di rumah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan di dalam hal ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, anak harus memenuhi target ketentuan yang telah ditetapkan oleh orang tua tersebut. Lalu yang ketiga adalah permisif atau manja. Dalam pola asuh ini, orang tua sangat memberi kebebasan terhadap anaknya, Bu. Dan orang tua cenderung tidak mau menegur atau memperingatkan anaknya, bahkan perilaku anaknya dalam resiko yang sangat berbahaya, Bu. Lalu yang keempat adalah penelantaran, yaitu orang tua sangat tidak memiliki kepedulian terhadap anaknya. Lalu dalam secara kesehatan, Bu, pada dasarnya tumbuh dan kembang anak sangat dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu asah, asih, dan asuh. Yang mana asah adalah kebutuhan mental dini pada anak. Lalu kebutuhan ASI adalah kebutuhan emosionalnya, Bu. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan asah, yaitu kebutuhan biomedis seperti tempat tinggal yang nyaman dan aman, lalu pakaian, dan kebutuhan asupan gizinya, Bu. Dan pada dasarnya dalam pola asuh ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, baik, kita bahas mengenai sudut pandang dari pola asuh orang tua. Di sini ada 2 ya. Ada dari sudut pandang psikologi dan ada sudut pandang dari kesehatan. Nah, ada 4 macam pola asuh orang tua dari sudut pandang psikologi. Yang pertama itu pola demokratis, di mana orang tua memprioritaskan kepentingan anak. Anak adalah subjek dari pola asuh, bukan objek. Orang tua tetap memiliki ketegasan untuk mengendalikan anak, tetapi ketegasan itu diharmoniskan dengan kondisi anak dalam proses yang dialogis. Pendekatan orang tua kepada anak juga bersifat hangat. Nah, sudut pandang yang kedua adalah otoriter. Orang tua menentukan standar mutlak yang harus dipenuhi anak. Misalnya, seperti yang disebutkan temannya tadi, anak ini harus ranking 1. Anak harus juara, anak harus jadi dokter. Nah, sebetulnya pola asuh ini adalah pola asuh yang kurang baik kita berikan kepada anak. Karena orang tua menentukan pilihan kepada anak. Yang baiknya adalah anak itu memiliki keinginan sendiri yang positif, yang sebetulnya kita sebagai orang tua hanya mengarahkan saja. Kemudian yang ketiga, permisif. Pola ketiga di sini permisif artinya manja. Nah, sebagai orang tua kita tidak boleh memanjakan anak. Tetapi sebagai orang tua kita boleh mengarahkan anak, tetapi tidak dalam aspek memanjakan. Kalau orang tua yang memanjakan anak, itu bisa berakibat anak tidak mandiri. Semua keinginan anak harus dipenuhi. Nah, kalau kita memanjakan anak, itu yang tidak boleh para orang tua memberikan kepada anak.
Kemudian penelantaran. Nah, ini juga sangat tidak boleh ya, sampai tidak memedulikan anak. Dia sibuk bekerja terus, sedangkan anaknya di rumah diabaikan. Itu juga tidak memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Nah, dari keempat ini, kira-kira mana pola asuh yang tepat dan baik orang tua berikan kepada anak? Benar, pola demokratis. Karena dia memprioritaskan kepentingan anak. Tetapi tetap dalam penilaian subjek bukan objek. Orang tua ini memiliki ketegasan ya dalam mengendalikan anak. Tidak memanjakan anak, tidak melantarankan anak, dan tidak memaksa kehendak orang tua kepada anak. Jadi inilah pola asuh yang paling baik diberikan orang tua kepada anak. Nah, kemudian dari sudut pandang kesehatan lagi. Tadi dari sudut pandang psikologi ya. Sekarang dari sudut pandang kesehatan. Kebutuhan dasar seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik itu dari asih dan asuh. Ya, asah itu adalah kebutuhan dari stimulasi. Ya. Sedangkan yang asih itu adalah kebutuhan emosional, kasih sayang kita para orang tua kepada anak. Kemudian asuh, bagaimana memberikan pola asuh yang baik kepada anak agar anak bisa mandiri, ya, bisa mempunyai kepercayaan diri terhadap suatu pekerjaan yang ia kerjakan nanti apabila dia dewasa. Tapi kalau anak dari kecil dia tidak mandiri, dia tidak akan pede melakukan apapun nanti setelah dia dewasa. Hasil dari riset ibu yang ibu lakukan terhadap dampak pola asuh terhadap tingkah laku lekat anak. Jadi kesimpulan dari penelitian yang ibu lakukan di mana para orang tua harus memberikan pola asuh yang baik sehingga bisa mendapatkan perkembangan yang baik kepada anak. Sehingga anak ini bisa mandiri. Dan kemudian terkait dengan hasil penelitian ini juga sudah ibu aplikasikan ke dalam masyarakat. Di mana ibu memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Apalagi di saat pandemi kemarin. Karena orang tua mempunyai waktu yang banyak dengan anak. Sehingga bagaimana orang tua itu bisa membagi waktu. Karena tugas seorang ibu adalah mendidik anak. Ditambah lagi melakukan proses pola asuh kepada anak. Oke, sekian, terima kasih. Sebelum ibu tutup materi kita hari ini, Ananda ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Baik Bu, ini mengenai pola asuh Bu. Bagaimana dampak yang terjadi pada anak dari orang tua yang pola asuhnya tidak baik terhadap anaknya Bu? Apa yang terjadi ketika anak sudah tumbuh dewasa Bu? Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Bagaimana dampak pola asuh orang tua yang tidak baik kepada anak? Nah, dampak yang terjadi adalah seperti yang Ibu jelaskan tadi, anak tidak akan mandiri kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan pola asuh yang baik. Sehingga rasa percaya diri anak setelah dia dewasa nanti dia tidak akan memiliki rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Karena mungkin sejak dini dia diperlakukan atau diberikan pola asuh yang tidak tepat dari orang tuanya. Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaannya? Tidak? Sudah jelas? Baik, ini ada PPT ya, hasil dari materi kita hari ini. Silakan Ananda mengopi bahan ini dan dibagikan kepada teman-teman yang lain juga. PPT-nya nanti akan Ibu share melalui WhatsApp group yang telah kita buat dengan mata kuliah asuhan neonatus bayi balita ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.